Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. One 106.1 Geronimo The Real Sound of Jogja. Hai, selamat sore Kaja Muda. Seperti biasa jalan-jalan lagi dong kita ya. Emang hobi ya jalan-jalan, dan kebetulan jalan-jalan kali ini seperti biasa juga barengan sama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta di Sidilan Sibakul Jajah Desa Milangkori. Dan seperti biasa acara ini pun bisa terselenggara atas kerjasama yang oke banget, keren banget, dan solid banget pastinya ya. Jangan diketawain dong. Saya ngelirik. Anyway, ini terselenggara atas kerja yang oke banget dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tentunya didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta juga tentunya ya. Dan sore kali ini Prita berkesempatan untuk ngobrol bareng yang cantik-cantik, ada yang ganteng satu nih Kaca Muda. Kenalan sama yang ganteng dulu. Selamat sore Mas. Ya, selamat sore Mbak Prita. Dihalus-halusin loh ini suaranya. Ya, Sugeng Rawuh di Kelurahan Delingo. Nje. Saya Agus. Panggilannya Mas Agus? Kenapa? Yang penting nggak Pak Ade lah. Ada. Kalau dipanggil ayah tuh juga gimana gitu ya. Oke, dengan Mas Agus, kemudian yang cantik ada Mbak Ratna. Halo, selamat sore. Selamat Kaca sore. Muda, selamat sore juga. Kemudian ini ada yang cantik lagi nih, Mbak Rika, selamat sore. Selamat sore. Alhamdulillah sehat semua nggih? Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Dan seperti biasa ini, yang aku todong pertama kali adalah Mbak Ratna. Siap. Mbak Ratna, ini kesempatan yang sangat baik sekali untuk kita terus mendengung-dengungkan yang namanya Desapreneur. Karena ini pun adalah cara yang menurut aku keren banget. Solusi dari sebuah permasalahan yang disosialisasikan kepada, ya kalau bisa sih menyeluruh ya ke masyarakat Yogyakarta pada umumnya ya. Nah, ngomongin soal Desapreneur ini sendiri, mungkin bisa dijabarkan secara ringkas ke Kaca Muda, Desapreneur itu seperti apa, terus kemudian goalsnya itu, main goalsnya adalah apa aja, kemudian bagaimana sih pendekatan yang sudah dilakukan dari teman-teman Dinas Koperasi dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, panjang banget ya pertanyaannya. Aku jawabannya itu Mbak Egi. Ya, mungkin sebelumnya juga sudah pernah dijelaskan ya Desapreneur itu apa, tapi mungkin untuk Kaca Muda yang hari ini mungkin baru dengerin episode Sidilan, mungkin saya perlu menjelaskan kembali. Untuk Desapreneur itu adalah sebuah desa yang memiliki aktivitas entrepreneur gitu yang bisa memberikan peningkatan ekonomi kepada masyarakat sekitar gitu. Okay. Artinya di sini ada kemandirian secara ekonomi yang ini di mana lokusnya adalah desa yang ada di kecamatan atau kapanewon yang masuk di daftar kapanewon miskin. Awalnya seperti itu ya. Nah, tapi setelah seiring berjalannya waktu, karena Dinas Koperasi juga diminta untuk mendukung dengan adanya kegiatan program Desa Mandiri Budaya. Nah, di sana ada 4 pilar di Desa Mandiri Budaya itu salah satunya adalah entrepreneurship-nya. Kita intervensi melalui Desapreneur, sehingga kita juga akan memilih lokus di mana desa yang sudah masuk ke dalam kriteria Desa Mandiri Budaya seperti itu. Kita akan di sana mendukung dalam pilar entrepreneurship melalui Desapreneur. Nah, Desapreneur ini sendiri di Dinas Koperasi kita ada 4 metode, 4 model gitu. Salah satunya yang di Kelurahan Delingo ini kita menggunakan model G2R Tetrapreneur, yang nanti G2R Tetrapreneur ini seperti apa, kekhasannya seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh konseptor kami yaitu Bu Rika, mungkin lebih jelasnya lagi gitu. Oke, siap. Nah, kalau dari Desapreneur ini sendiri kita intervensinya selama 3 tahun ya Mbak Prita. Ini
tahun pertama ini tahap penubuhan, tahun kedua tahap pengembangan, kemudian tahun ketiga tahap maju. Tentunya di setiap tahapan ini ada indikator-indikator keberhasilan tersendiri yang menjadi tanda dari keberhasilan dari pembinaan yang sudah kita lakukan. Di setiap tahapan itu kita ada pelatihan-pelatihan, tentunya pelatihan peningkatan kapasitas baik SDM-nya maupun produknya, kemudian kita lanjutkan dengan pendampingan gitu. Nah, yang mengikuti pendampingan ini tidak terbatas hanya kepada peserta pelatihan yang sudah kita latih gitu, karena kan untuk peserta pelatihan kita maksimal hanya 30 orang, tapi kita juga membuka kesempatan yang luas untuk teman-teman UMKM yang lain yang ada di kelurahan tersebut untuk bisa mengikuti di pendampingannya gitu. Dan di pendampingannya pun kita juga tidak melulu membahas mengenai hal-hal yang sudah disampaikan di dalam materi pelatihan, tapi kita juga memberikan solusi-solusi seperti apa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM pada saat mereka menjalankan usaha. Jadi luas sekali pembinaannya, mungkin seperti itu. Oke, dengan begitu luasnya pastinya problematikanya juga luas ya Mbak. Luas, kompleks. Oke, baik. Untungnya dibantu oleh konseptor-konseptor hebat ini ya, termasuk Mbak Rika yang nanti bakal jelasin ke kita semua tentang G2RT itu seperti apa ya. Tapi sebelum itu aku penasaran sekali, ini di Delingo sendiri ini sudah dijajar-jajar ya bermacam-macam, ini kok koyo wadah dimsum gitu ya, tapi ternyata bukan. Jebakan Batman atau pripun nih Mas? Mungkin bisa dijelaskan ini untuk Delingo sendiri, mungkin untuk hasil apa ya, untuk hasil usahanya itu apa aja. Kemudian kalau di sini itu kan cukup terkenal adalah wisatanya juga ya. Nah mungkin itu bisa dijelasin ke Kanca Muda, potensi-potensi yang ada di sini itu apa aja itu Mas? Terima kasih. Tadi berawal dari desa budaya sebenarnya, dari Kelurahan Delingo, lalu kita sudah mendapatkan predikat Desa Prima. Untuk tahun ini kita sudah mendapatkan predikat rintisan mandiri budaya, dan salah satu syaratnya itu di bidang wisata. Terus yang kedua itu bahwasanya untuk tahap pengembangan planner, tahap desa planner itu kita sudah di tahap kedua, yaitu di tahap pengembangan ya Ibu ya. Dan maka dari itu kita di bawah bimbingan ataupun pendampingan daripada Ibu Rika Fatimah, tentunya dari G2RT yang sudah sejak 2021 kita sudah didampingi lewat G2RT, dan inilah wujud daripada ikon-ikon kami yang ada di Kelurahan Delingo. Dan dari prinsip G2RT sendiri dari awal bahwasanya untuk gerakan UMKM lebih maju daripada wujud gotong royong yang itu di tatanan tenta plannernya, di situ kita berusaha bagaimana seperti yang sudah disampaikan ataupun diarahkan ketika kita mau membangkitkan UMKM harus ada salah satu ikonik dulu. Ketika ada satu ikonik, ada produk satu dulu yang mengungkit daripada semua produk-produk yang ada, disitulah kita mulai berpikir, nah bagaimana agar kita mempunyai ciri khas ataupun ikonik tersendiri yang di sini kita bisa katakan yaitu dengan merek pohon sandi. Pohon sandi itu adalah daripada buah, sandi itu kunci. Dari ikonnya Delingo itu adalah dari pohon, dari buah, yaitu olahan sawo seperti itu, buah sawo. Ketika buah sawo di situ kita branding, oh ya, terus kita belajar, kita sharing-sharing, kita komunikasi dengan tim daripada G2RT, lalu ketemulah produk yaitu namanya olahan sawo. Berawal dari olahan sawo itu di 2021 sudah kita resmikan oleh Gusti Kanjeng Yudo. Di waktu hari jadi Kelurahan Delingo. Lalu sampai dengan saat ini produk utamanya adalah dodol sawo dulu itu, ini dodol sawo seperti ini. Nah sampai sekarang dodol sawo, ini dodol sawo, ini olahan sawo yang dikemas menjadi dodol. Di sini bahan utamanya adalah sawo, 80%-nya adalah sawo. Yang lainnya ada tambahan-tambahan ada tambah-tambahan daripada bahan mentahnya seperti itu. Dan kita kembangkan, alhamdulillah sekarang untuk olahan sawo itu sudah sekitar hampir 7 olahan, 7 produk. Nah 7 produk yang itu hasilnya sumbernya adalah tetap dari olahan sawo. Nah contohnya seperti ini ada cangwu, ini adalah
kue kacang rasa sawo. Nah, tadinya oke. kue kacang, kita masukin sawo di dalamnya. Nah, makanya di dalamnya ada ini. oke, Tetapi oke. ini masih amburadul cetakannya karena belum kita mempunyai cetakan, ini baru produk baru Ibu. Terima kasih Oke. kemarin kita harus mempunyai tambahan daripada olahan sawo, kita ciptakan cangwo. Kue kacang rasa sawo dan di sini ada stik sawo. Untuk wedang kekep ini adalah produk tambahan yang Oke, nantinya oke. untuk apa ya bahasanya ketika produk sawo ini nanti laku keras, nanti juga produk yang lain juga akan laku seperti itu. Oke, oke. Nah ini ada yang bentuknya kayak semacam stick keju ya? Iya, Di itu stik sebelah sawo sini. itu. Oh, stick sawo. Kirain stick golf mas. Gede dong. Oke, baik. Banyak sekali ya olahan-olahan sawo yang ternyata kalau misalnya kita biasanya tuh taunya adalah dicampur ke sup buah atau es buah atau apapun itu sebutannya ya, ternyata bisa dijadiin seperti ini ya. Baik. Oke, kalau begitu aku ke Mbak Rika deh ya Mbak. Ini sampai akhirnya diputuskanlah sawo sebagai ikon dari sistem yang dikembangkan di sini ya. Tapi sebelum itu kita mau merunut dulu nih. Dari awal Mbak Rika masuk akhirnya bersama teman-teman yang ada di Delingo ini mengembangkan, ketemu akhirnya ikonnya adalah sawo, itu seperti apa sih kisahnya? Baik, terima kasih. Kayaknya udah diambil semua ya materinya. Jadi sakjane wis rampung iki. Jadi kalau cerita di awal ya mungkin itu udah jodoh ya Pak ya. Wah, kenapa Pak ya kalau jodoh ya? Kenapa bukan Baik. ke Bu Ratna gitu? Karena awal penugasan ini memang desa-desa terpilih itu memang amanah dari Diskop ya yang memilih dan sebagainya, dan pastinya itu sudah ada pertimbangan-pertimbangan khusus begitu. Nah, seperti yang disampaikan Bu Ratna tadi, desaprenernya dari Diskop ini memang ada beberapa model, salah satunya G2RT, dan kalau dipetakan itu G2RT mengikuti tahap-tahap yang ada. Tadi ada penumbuhan, pengembangan, maju sampai mandiri ya, dan itu terpetakan ke dalam 4 tetranya G2RT, yaitu ada tetra 1 hingga 4. Tetra 1 adalah rantai wirausaha, kemudian ada pasar wirausaha, quality planner atau kualitas wirausaha, hingga ke brand planner atau merek wirausaha. Oke. Jadi di awal itu memang ada suatu inovasi begitu. Kalau saya pribadi menyorotnya adalah bagaimana dari Pemda DIY khususnya ini berani berinovasi, karena model G2RT ini it's not a popular method begitu. Biasanya kalau kebanyakannya, bukan semua ya, tetapi kebanyakannya majority yang namanya pemerintah di level apapun itu dia akan cenderung untuk to see the result within the time ketika mereka memerintah dan sebagainya, karena ada urgency untuk bisa terlihat indikasi-indikasi bahwa di situ ada keberhasilan dan seterusnya. Nah, G2RT ini is a very long inisiasi yang itu targetnya adalah ikonik. Tadi disampaikan dengan baik sekali oleh Pak Lurah Delingo bahwa targetnya itu adalah ikonik, yang artinya justru ada satu persepsi yang itu dibalik, bahwa produk-produk yang tadi disampaikan oleh Pak Lurah tadi itu adalah merupakan activity-nya. Jadi bukan end goals-nya. End goals-nya itu justru bagaimana pembangunan sumber manusia itu berkelanjutan, berwibawa dan berkemandirian. Karena itu kenapa ada konsep desa mandiri budaya yang ditegakkan dengan 4 pilar, yang kalau kita tarik ke visi gubernur itu adalah manusia yang mulio begitu ya. Manusia yang sebetul-betulnya manusia yang mulia. Sehingga ketika kita menargetkan itu, sebetulnya biologik ini akan ngikut. Kalau selama ini mungkin dulu memang kepentingannya, urgensinya adalah bagaimana melatih ke skill begitu ya, skill pelatihannya lebih ke end produknya gitu. Jadi bukan prosesnya yang dituju, karena memang mungkin prosesnya belum tertangani dengan optimal. Nah, ketika ini sudah dilakukan dengan sangat baik ya, kalau kita lihat history time-nya, kemudian ketika itu sudah baik dan itu masih diulang lagi, artinya kan ada wasting begitu. Nah, sehingga saat ini dan beberapa tahun ke depan, 10 hingga 20 tahun ke depan itu akan sudah mulai siap begitu kita untuk mulai berstrategi visioner, ditambah memang pimpinan daerah juga memiliki visioner yang sangat baik, dengan cepat bisa menangkap G2RT ini akan menargetkan icon.
icon ini akan terpetakan dengan budaya sebetulnya. Dan itu persis seperti yang mandiri budaya itu tadi. Budaya yang seperti apa? Budaya yang bagaimana gotong royong itu it's not only culture in society yang itu hanya untuk mungkin kalau yang sudah berkembang dengan natural sekali itu adalah bersih-bersih ya. Kemudian kalau ada keseripahan, ada pernikahan, sunatan dan sebagainya itu kan sudah sangat baik dan kuat begitu. Nah, tetapi alangkah bagusnya ketika ini mulai dikembangkan ke arah ekonomi. Bagaimana sih gotong royong di ekonomi? Apakah dengan tanpa pamrih dalam ekonomi atau seperti apa? Yang mana gotong royong ekonomi sama sekali bukan itu, bukan kemudian kita wes rapopo aku ikhlas. Ikhlasnya itu terukur begitu. Nah, ukuran-ukuran ini terpetakan dalam Tetra 1 2 3 4 mulai dari hulu itu di Tetra 1 kekuatannya ada di desa. Di situ ada 2 kegiatan yaitu produk unggulannya dan ini sudah dan ada yang namanya produk gerakan. Tadi disebutkan oleh Pak Lurah Delingo kalau olahan sawonya ini sudah akan aksesnya terbuka luas, yang lain akan ngikut karena itu namanya produk gerakan, dia akan bergerak. Nah, produk ini akan dan hanya ada kalau ada unitnya atau mereka penggeraknya yaitu manusianya. Jadi di Tetra 1 kekuatannya ada produknya, ada unit atau manusianya. Nah, kemudian Tetra 2 hingga 4 itu sebetulnya pasar. Jadi inovasi pasar di Indonesia ini tidak bisa hanya melulu pasar kompetisi begitu. Pasar kompetisi adalah pasar yang pada business as usual. Jadi kalau ada masyarakat mau membeli dia akan membandingkan. Oh, ini kemasannya bagus, oh ini rasanya enak, konsisten, oh mereka profesional. Itu pasar kompetisi. Tapi kalau itu diterapkan ke UMKM, ke produk yang baru mulai dan itu bergeraknya dari desa, tiba-tiba harus head to head dengan mereka yang sudah memiliki pasar kuat, kapital kuat. It's not a fair competition. Sehingga di Tetra 2 ada yang namanya pasar non kompetisi. Nah, ini bergeraknya dengan CSR, industri dan seterusnya. Kemudian terakhir Tetra 4 seperti yang sudah visionernya dari Jogja itu ada Desa Mandiri Budaya diikat oleh satu kebijakan. Jadi ceritanya sangat tadi Bu Ratna juga menyampaikan sangat komprehensif sehingga Desapreneur itu tidak hanya menyasar sekedar end result berupa produk dan sebagainya, omset dan seterusnya, tetapi seutuhnya termasuk yang utamanya adalah manusianya. Oke, berarti di sini posisinya adalah ikut mensupport gerakan-gerakan yang sudah ada dan sudah berlangsung begitu ya. Biar iso nyawiji membentuk suatu desa yang keren banget. Betul. Bisa berkembang dan mengembangkan potensi-potensi yang ada. Oke, ini tadi kan kalau misalnya aku dengerin cerita dari Mas Agus, dari Mbak Rika, berarti ini untuk bisa menggerakkan itu dicari satu icon yang ini nanti bisa kayak ngajak yang lainnya untuk ikut bergerak gitu nggih. Betul. Nah, itu memang harus jadi sampai program ini selesai atau kalau misalnya selama perjalanannya terus tiba-tiba wah ini potensi ini juga bisa nih dikembangkan. Itu tuh seperti apa Mbak konsepnya? Baik. Tadi seperti disampaikan icon itu kan artinya betul-betul meluas ya. Jadi icon itu bukan hanya lokal, bukan hanya nasional, tapi kita mengharapkan dan insya Allah itu akan tercapai ke arah global. Global itu tidak harus indikatornya adalah ekspor. Karena contoh kalau icon Indonesia yang masih jelas sampai sekarang itu kan contoh Borobudur. Borobudur kan nggak pergi kemana-mana, tapi gaungnya itu luar biasa yang sampai saat ini kenapa kita menyasarnya icon sampai saat ini memberikan manfaat finansial dan non finansial. Itu hebatnya ikonik. Jadi betul-betul sustainnya itu betul-betul nyata begitu. Nah, kalau tadi disampaikan ini kan sementara sawo dan seterusnya. Jadi dari kalau di G2RT itu ketika kita sudah menentukan produk ikonnya itu adalah sawo, turunannya kan banyak. Ini baru turunan, belum perluasan ya, Pak Lurah ya. Jadi kalau perluasan itu kalau turunan artinya kalau dia berbahan baku untuk makan, artinya yang kita bisa digest begitu ya, kita bisa makan masuk ke dalam badan. Artinya dia bisa diproses menjadi makanan minuman. Ini sirup sawo belum keluar nih. Sirup sawo belum keluar. Dan ada yang namanya perluasan. Jadi perluasan produk itu dia sudah jauh bukan lagi tentang makan minuman, tetapi sudah mulai contoh jasa wisata, museum sawo, perkebunan sawonya, edukasi sawo, salon sawo, kosmetik sawo. Wah, itu jadi banyak pakai banget begitu. Nah, sehingga keterbatasan sumber, keterbatasan waktu dan seterusnya itu belum selesai di satu ikon.
Karena itu ada namanya konsep produk gerakan. Produk gerakan ini lebih luas ya Pak Lurah ya, lebih luas. Contohnya di sini ada sudah dihadirkan juga bukan berbahan baku sawo, tetapi nanti dalam strategi pemasarannya akan kita bundling contohnya. Jadi kalau beli sekian sawo dapat bonus ini dan seterusnya. Nah, nanti ketika ini sudah launching ke pasar, jadi kayak konsep kuda Troya itu. Jadi dia yang besarnya itu kan kuda Troyanya. Iya. Begitu dibuka dalamnya ternyata ada macam-macam. Benar. Nah itu sudah otomatis akan membawa. Oke, Karena kalau oke. kita terlalu banyak begitu ya, dalam artian maksudnya baik untuk kita menghandle semuanya supaya itu nggak ada yang jadi malah. Karena kalau kita bisa melihat, saya sebut merek ya, Harley Davidson, kemudian McDonald, kemudian KFC dan sebagainya, multinational branding, mereka mempunyai waktu menjadi icon itu bukan dalam satu tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, enggak, di atas 50 tahun. Dan ini perlu betul-betul komitmen pimpinan. Jadi sebetulnya UMKM itu tergantung dari komitmen pimpinannya. Jadi memang betul-betul top down. Jadi ketika ini tidak bisa diusung dalam waktu yang sangat panjang, maka kita hanya akan gitu-gitu aja, bentuknya event. Cuman sekedar event pelatihan, oh sukses setahun 2 tahun hilang, setahun 2 tahun hilang. Kita bisa cek, kalau di Jerman 10 dari produknya 9 jadi brand dunia. Kalau di Indonesia, saya pernah tanya ya, kalau di Indonesia bagaimana? Pada saat itu kolega dari Jerman sedang berkunjung ke UGM, kalau di Indonesia rasionya bagaimana? 0, sekian. Artinya dari 10 produk 0, sekian, artinya kan belum tentu jadi gitu. Nah ini kan sangat aneh begitu ya, karena yang namanya bisnis kalau secara teorinya, mereka yang memiliki sumber daya manusia dan sumber bahan bakunya, mereka yang akan memimpin begitu. Karena kalau di logika kan itu yang paling mahal kan bahan baku dan sumber manusia, itu komponen biaya yang paling mahal. Nah kita punya semua, tetapi brand kita belum ada loh kemana-mana begitu. Jadi ini kan satu anomali yang perlu kita cermati bersama, dan alhamdulillah dari Pemda DIY bersama Diskop dengan konsep program Desaprenernya, dan itu didekati rame-rame, salah satunya model G2RT sudah mulai menyasar hal itu begitu. Semoga ini bisa berhasil. Oke, semoga amin. Mbak Ratna, kok kayaknya dari obrolan barusan tuh kayaknya ya memang ini PR yang akan sangat panjang nggih. Betul. Aku wes sing ngrungokke abot rasane. Guyune kok rada ngono ya. Itu memang maksudnya kita harus memang, oh iya memang seperti itu keadaannya. Ya udah, kalau misalnya kondisinya seperti itu, mari kita bareng-bareng benahi. Betul. Gitu ya. Nah, untuk kondisi yang seperti itu dari Dinas Koperasi sendiri yang diwakili oleh Mbak Ratna ini, kan ini masa ininya dampingannya 3 tahun nggih. Betul. Nah, setelah itu apa yang akan terjadi dengan teman-teman yang sudah didampingi tadi? Oke, kalau setelah ini kan di tahap ketiga itu kan tahap maju ya, tahun ketiga itu. Okay. Setelah itu kan setelah tahap maju kita masih ada pendampingan, masih ada pelatihannya. Nanti setelah tahap maju kita harapkan desanya ini sudah bisa mandiri. Tapi dalam hal ini pun ketika nanti ada terjadi suatu kendala, kita tetap masih akan ada keep in touch dengan desanya gitu. Artinya untuk pembinaan ini kan tidak hanya melulu pembinaan yang berada di lokasi, tapi kita juga bisa memberikan pelatihan-pelatihan dan pendampingan yang lain gitu. Melalui skema yang lain juga gitu, dan tetap kita akan ada monitoring di sana, kita tetap ada pemantauan di sana ya Bu Rika. Kita lihat nanti perkembangan seperti apa. Jadi setelah selesai pelaksanaan kegiatan itu kita nggak akan lepas begitu aja gitu, tetap akan kita lihat perkembangannya seperti apa. Karena kan kembali lagi tadi Bu Rika juga sudah menyampaikan bahwa ini semua kalau disimpulkan ya semua terkait dengan komitmen dari beberapa pihak gitu. Jadi tidak hanya dari satu pihak. Memang ini akan top down karena memang dari awal pemilihan lokus untuk pelaksanaan kegiatan ini pun memang kita top down, tapi di sana kita ada misi pembinaannya seperti itu. Nah, di dalam pembinaan itu kita melibatkan UMKM, kita melibatkan juga pemerintah kalurahannya, kita ada mitra juga, salah satu mitra kami konseptor G2R seperti itu. Ini semuanya ini komitmennya harus sama-sama. Jadi nggak bisa kalau misalnya nanti ada salah satu pihak yang nggak komitmen di sana, semua nggak akan jadi gitu. Karena memang ini sangat kompleks sekali seperti itu. Bahkan peserta pelatihan pun ketika kita sudah 30 orang nih di tahap penumbuhan, kemudian di tahap pengembangan ternyata tetap 30 orang tapi yang 15 orang ganti. Nah, ini kan sudah
berbeda lagi nanti hasilnya seperti Iya, itu iya. karena kan materi di tahap penumbuhan dan pengembangan ini kan berbeda. Kalau dia langsung loncat di tahap pengembangan, nah ini kan akan ketinggalan di materi di awal, nah bisa ngejarnya agak susah nanti gitu. Oke, siap. Gimana Mas Agus? Komit nggih? Siap pamit. Oke. Oke, nah ngomongin soal Delingo ini sendiri, ini kan sudah di tahun kedua, nggih Mas. Awal-awal pasti berat. Nah, pengalaman yang paling nggak bisa dilupain sampai sekarang dalam kayak ngajak, ayo, kayak mulai yuk gitu. Oh ya, terima kasih. Jadi tahun kedua ini memang kita sudah agak memahami sebenarnya apa tujuan daripada G2RT dan daripada program dari Dinas Koperasi seperti itu. Untuk tahun pertama kita memahami tentang G2RT terlebih dahulu. Apa G2RT, terus tujuannya itu ya apa, yang pertama yang harus kita lakukan itu apa. Itu yang paling susah memahami itu. Tapi lama kelamaan kita berpikir, kita rembukan, terus kita memahami G2RT, akhirnya sampai sekarang kita bisa ketemu apa maksud dan tujuan daripada G2RT seperti itu. Karena ketika mendengar G2RT mungkin teori-teorinya terlalu luas. Ada tentra 1, 2, 3 sampai 4 dan juga di situ kita harus mengikuti apa yang menjadi arahan dan arahan daripada G2RT. Daripada pertama itu produknya dulu, harus mencari ikon produk. Wah, muter puyeng ini. Apa ya produk? Padahal produknya banyak sekali, Bu. Yang sini ketika seperti itu ada Garut contohnya. Nah, kita mencari data Garut. Garut itu di sini sudah bagus. Garut itu di situ ada Garutnya. Ada Garut, di sini petani juga menanam Garut. Tetapi Garut itu musiman. Ketika 1 tahun ditani, 1 tahun produk mentahnya itu diolah, itu enggak cukup ketika nanti dijual dalam jangka 1 tahun, sehingga kita harus mencari produk bahan mentah daripada di luar kan gitu. Kalau kita mencari, akhirnya ketemu sawo, kita mencari data sawo. Lewat Pak RT, lewat Pak Dukuh, saya mau membutuhkan data sawo. 1 RT berapa yang mempunyai pohon sawo? Akhirnya ketemu 1 kelurahan itu ada 543 pohon sawo. Ya, yang berbuah itu ada 413-an. 400-an lebih dikit itu yang sudah berbuah sawonya. Lalu kita teliti, kita amati, wah ya bener ya, di sini pedagang sawo itu ternyata banyak. Karena profesi saya bukan pedagang, jadi harus mencari data dulu. Sawonya itu pedagangan ternyata banyak sekali pedagang sawo, dan sawo itu dijual keluar, bukan di dalam. Maka dari itu untuk masalah sawo ini tadi, akhirnya ketemu sawo itu tidak ada musiman. Setiap tahun itu pasti terus berbuah, tidak rendeng, tidak ketiga, tapi terus berbuah terus. Nah, maka dari itu kita fokus ke sawo, tetapi memang ada kesulitan di khususnya sawo karena dia berbahan baku buah dan itu mudah expired dan lain-lain. Nah, maka sampai dengan saat ini pun kita belum berani mencoba untuk membuat olahan sawo ini dikasih dengan produk tambahan ataupun biar agak tahan lama. Nah, seperti itu kita belum berani. Masih asli semua bahannya itu dari bahan-bahan yang memang tidak ada pengawetnya seperti itu. Dan sampai dengan saat ini kita alhamdulillah sudah ada pasarnya, marketnya daripada G2RT sendiri sudah mempunyai pasar. Dan juga kita ada BUMDes sendiri. Nah, terus di sini kita mempunyai wisata-wisata sebenarnya. Khusus Kecamatan Delingo ada wisata Becici, ada Pengke dan lain-lain. Tetapi Kecamatan Delingo ini masih kekurangan. 1, wisatanya punya, tapi oleh-olehnya yang belum ada. Nah, terus kemarin kita uji coba lagi dari arahan, terus bagaimana ya ini pasarnya olahan sawo itu bagaimana? Kita mencoba untuk di warga masyarakat, dikonsumsi setiap hari, ternyata nggak bisa. Lalu akhirnya ketemu ini harus tetap menjadi oleh-oleh khusus. Agar tetap seperti arahannya Bu Rika itu namanya harus digaungkan dulu agar supaya produknya ini dicari, bukan kita yang menawarkan kan seperti itu. Akhirnya kita mencoba sampai dengan hari ini pun kita masih berpikir bagaimana agar membuat iklan atau kan menawarkan warga masyarakat produk olahan sawo ini unik, benar-benar unik. Contohnya seperti ini tadi yang kita sampaikan. Nah, ini dulu itu kita teksturnya agak keras, Bu. Agak keras, tetapi kita makannya harus dilupas dulu.
Nah, Oke. baru sudah 2 minggu ini kita mencari inovasi tersendiri bagaimana agar memakan dodol sawo itu nggak perlu kupas plastiknya, cukup diplotot seperti ini. Nah, Oke, gitu, kirain contoh kecil dimakan sekalian plastiknya. Nah, Waduh, ini- wah, kok ini serem. apa tadi saya makan nggih. Oke, monggo. Contohnya Mantap. lebih mudah nggih. mudah dan konsumen pun nggak ketakutan kotor atau pliket dan Iya, lain-lain. iya. Contoh kecil seperti itu. Itu ceritanya untuk masalah dari tahun pertama sampai tahun ini, tahun yang kedua ini kita alhamdulillah sudah betul-betul memahami dan mengikuti apa yang menjadi arahan daripada pimpinan G2RT seperti itu. Oke, siap. Wisata ada, tapi oleh-olehnya belum Oleh-olehnya ada belum ya. Oke. Pengen kenal Delingo lebih jauh lagi. Wisata budaya, mandiri budaya nggih. Nah, Rintisan, budaya iya. apa yang ditonjolkan dari Delingo ini sendiri? Ya. Untuk budayanya di sini banyak sebenarnya. Ada 43 NIK yang sudah itu aktif memang benar-benar aktif, kelompok seninya aktif. Terus pelaku-pelaku seninya aktif, sanggarnya itu ada sekitar 20 sanggar yang ada di Karuahan Delingo. Dan situ rata-rata sanggarnya itu satu pedukuhan ada yang 2 karena diperbolehkan. Bahkan Kelurahan Delingo sendiri juga mempunyai sanggar, tetapi itu bukan sanggar pentaseni, tapi sanggar Oke, pendidikan, yaitu namanya Sanggar Hastabrata, Pawiatan Hastabrata. Contohnya seperti itu. Itu juga hasil daripada kita diarahkan agar bagaimana kita mencapai sebuah desa budaya seperti itu. Oke. Dan alhamdulillah untuk kebudayaan sendiri yang ada di Karuahan Delingo di sini lewat Hastabrata itu kita menaungi semua kelompok-kelompok seni yang ada. Dan sama seperti prinsipnya G2RT sebenarnya kita contoh seperti itu kita harus punya ikon satu yaitu bagaimana agar kita mempunyai kebudayaan atau kelompok seni budaya yang itu memang daya tariknya tinggi, contohnya seperti itu. Nah, di sini kita ada Jatilan contohnya. Jatilan ini di Karuahan Delingo ada kelompok sekitar 17-an kelompok Jatilan. Contohnya seperti itu yang baru saja tumbuh ataupun yang sudah lama. Itu di data kami seperti itu. Nah, daripada Jatilan ini kita berinovasi, kita kembangkan terus bagaimana agar Jatilan ini menjadi sebuah kesenian yaitu seni tari Jatilan. Lalu kita kembangkan, kita sekarang baru menargetkan bagaimana Delingo agar mempunyai ciri khas tari Jatilan yang itu khusus daripada ikon Delingo, contohnya seperti itu. Dan itu sudah kita kembangkan dan Delingo sendiri untuk masalah budaya, desa budaya itu sudah lama sebenarnya, sudah dari 2014 SK pertamanya dulu, tapi diperbaharui sejak 2017. Untuk Kelurahan Delingo sendiri dan sekarang sudah mencapai tingkatan kelurahan rintisan mandiri budaya. Ini kita baru mencoba untuk wisatanya agar wisatanya mempunyai SK dari Dinas Pariwisata seperti itu. Dan mudah-mudahan tahun depan bisa menjadi mandiri budaya. Amin. Oke, balik lagi kita mau ngulik lagi untuk kewirausahaannya, untuk UMKM di Delingo sendiri ini total ada berapa? Untuk UMKM, karena UMKM itu luas ya Mas, dari data yang UMKM daripada dikelola pribadi, ada kelompok dan lain-lain, itu sekitar 63 kelompok. Wow, oke. Nah, kelompok ada di wilayah masing-masing pedukuhan, karena di situ UMKM itu kan luas katanya Ibu Rika itu. Nggih. Jadi pribadi pun dia termasuk dalam UMKM, kan Nggih. itu. Nah, itu datanya ada 63 UMKM yang di Kelurahan Delingo. Oke, yang ada di Delingo ini nggih. Iya. Oke, baik. Ada yang cukup bikin saya penasaran nih, Mbak. Untuk sistem pemasarannya sendiri ini langsung end user atau ada sistem mungkin semacam kayak reseller gitu nggak sih? Jadi macam-macam ya memang ya. G2RT itu sangat mengusung gotong royongnya, begitu ya. Yang pertama itu. Jadi gotong royong ini betul-betul diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Jadi bukan hanya sekedar kita barengan saat membuat produk, tetapi termasuk dari hulu ke hilirnya gitu. Nah, hulunya itu memang ada di desa ya, dan itu sudah cukup sibuk sekali ya. Saya tadi dengarkan Pak Lurah tuh sedikit iki curhat atau diwawancara ya. Emosinya luar biasa, emosi semangat ya maksudnya ya, dan data-datanya precise loh Pak ya. Data-datanya tuh lengkap luar kepala begitu. Itu kan artinya lagi-lagi pimpinannya ya yang itu bisa
menggerakkan energi untuk menggerakkan masyarakatnya gitu. Sehingga ketika kita berbicara pemasaran, tadi sudah saya sampaikan Tetra 2 dan 4 itu kan ada inovasi pasar kalau di G2RT. Jadi yang pertama inovasi pasar non kompetisi. Nah, ini pemasarannya kita bergandengan tangan dengan mitra-mitra yang sudah punya branding besar begitu, dan itu berjalan dengan sangat baik sekali hingga di tahun 2022 ini ya Pak Lurah juga Bu Ratna. Ini kita sudah berhasil alhamdulillah, termasuk 2 tahun terakhir saat pandemi itu kita berhasil memasukkan akses tes pasar itu ke berbagai negara. Contohnya Mesir itu langsung dengan embassy Mesirnya, dengan atasi perdagangannya langsung. Kemudian dengan Turki itu kita dengan mitra KEMI atau Komunitas Eksportir Muda Indonesia. Kemudian ada yang baru-baru saja nih ke Tokyo Jepang itu dengan Ekosiska dan PT Mariza Amalia. Kemudian ada juga yang ke Singapura. Kemudian juga ada yang ke Dubai itu dengan Sweet Sandy. Jadi ternyata di sini mitra-mitra yang mempunyai branding yang sudah mapan dan seterusnya juga melihat begitu visionernya G2RT ini juga kalau mereka membersamai tidak merugikan juga, justru ikut image perusahaan mereka itu juga ikut terangkat begitu, dan itu adalah salah satunya esensi dari CSR. Nah, jadi masuknya di situ begitu. Kemudian ketika akses-akses seperti ini terbuka ya, ini menjadi penyeimbang bahwa tidak semestinya produk-produk UMKM, produk-produk yang sedang mulai berkembang seperti ini harus sempurna diterima pasar. Nah, itu yang perlu kita luruskan khususnya di Indonesia, bahwa yang berjuang itu yang diintervensi nggak cuma pelaku usahanya, tetapi pasar itu juga harus diintervensi dan diedukasi gitu. Jangan dibiarkan mereka dengan ringan begitu ya menyampaikan ya salahnya produk UMKM nggak profesional, salahnya produk UMKM nggak konsisten dan sebagainya. Kemudian kan tinggal kita logikakan saja. Kalau UMKM itu diberikan pendidikan yang cukup, diberikan modal yang cukup, akses yang luas, sama kok dengan industri-industri itu. Masalahnya kan tidak. Jadi akses-akses itu belum diterima sama dengan mereka yang memiliki kapital yang kuat begitu. Jadi sistem di Indonesia ini masih campur baur, karena kalau ideologi kita adalah Pancasila, ekonominya belum murni Pancasila gitu. Pancasila itu adalah berketuhanan sampai ke keadilan sosial, itu belum secara utuh begitu. Karena itu kan kenapa kita non-blok ya, non-blok karena kita punya inovasi ideologi dan sistem yang itu tidak barat, tidak timur. Itulah jati diri Indonesia. Nah, ini kita coba ingatkan kembali begitu loh. Kalau kita mau yang namanya pengentasan kemiskinan, menyempitkan gap yang kaya jangan kaya banget tapi cuma dikit, kemudian kalau yang berkebutuhan itu juga mayoritas tetapi ternyata begini dan begitu, itu kan sering ya menjadi common issues begitu. Nah, ini kita punya upaya nyata. Jadi dari Desapreneur bersama Pemda DIY dengan Desa Mandiri Budayanya, terma-terma itu sudah mulai cair begitu. Dan pastinya ini kan perlu proses. Nah, setelah pasar non kompetisi ada yang namanya marketingnya di pasar kompetisi. Jadi kita juga bukannya memanjakan ya Pak Lurah. Jadi untuk produk-produk yang itu sudah cukup mapan, itu sudah ada di beberapa desa binaan Diskop, itu kemudian mulai ikut berkompetisi di pasar kompetisi. Nah, itu sudah bisnis seperti biasa. Nah, kemudian baru dari pasar non kompetisi, pasarnya sudah beres, sudah ikut berjuang, ikut bergotong royong, kemudian desanya juga mulai profesional ya, jadi sudah enggak anggot-anggotan istilahnya ya, ya sudah mulai rutin ya, kemudian memperhatikan harga dan sebagainya, baru kemudian kita ikat begitu, kita ikat di pasar kebijakan namanya. Bagaimana pemerintah itu, khususnya pemerintah pusat ya, yang di pusat itu ketika membawa produk-produk Indonesia itu betul-betul bawalah produk UMKM, bukan produk yang sudah punya label-label besar kemudian di showcase di luar. Karena kenyataannya seperti itu, dan itu amazing, mereka sudah berdaya saing, sudah bisa mandiri, ngapain dibawa begitu kan kalau secara eksplisitnya. Nah, seharusnya ya seperti yang sudah di showcase-kan di Pemda DIY, ya justru yang begini ini itu diungkit begitu ya, diungkit. Tetapi ngungkitnya juga bukan asal atau dengan rasa kasihan, tetapi dengan Anda harus sudah beres Tetra 1, 2, 3 baru kita ayo launch gitu. Jadi gotong royongnya itu jelas
per tahap yang kalau kita sering gembar-gembar hulu hilir itu steppingnya begitu, bukan sekedar nyiapkan oh ada yang beli, oh nyediakan, tetapi semua lini yang tadi Bu Ratna sampaikan bukan cuman komitmen top down ya, bukan cuman bottom up, right, left ya, mau south, tenggara, dari segala arah itu kita harus berkomitmen dan itu harus begitu. Nah ini yang sedang diupayakan. Oke. Ini saya jadi melihat secercah harapan ya kalau misalnya akhirnya semua orang mau berkomitmen bersama-sama ya. Terus ada lagi yang cukup bikin penasaran ya. Ini kan kita ngomongin sektor wirausaha di mana kadang-kadang ini orang-orang tuh kayak menciptakan jebakannya sendiri kadang-kadang. Adalah kalau kita ngomongin soal produk nih Mbak Rika, soal produk. Apakah kita harus nunggu 100% si produk itu siap untuk di launch? Apakah dari skala 1 sampai 100 gitu kan? Itu di skala keberapa dia bisa launch tanpa harus menunggu siap? Kadang-kadang kan ketika itu sudah jadi, sudah siap. Betul. Itu kan untuk sumber dayanya, bahannya itu kan udah habis banyak nih. Betul. Nah, itu apa yang harus dilakukan dengan kondisi seperti itu? Itu biasanya di pasar non kompetisi itu tadi. Jadi mitra-mitra non kompetisi itu kalau yang menurut expose yang sampai hingga ini berjalan ya, ini termasuk Delingo loh. Baru kali ini pasarnya nunggu Delingo gitu. Wah, karena Delingonya nggak tahu kenapa, nanti Bu kita harus sempurnakan dulu. Kok kewalik ya Kio? Tapi bagus ya, semangatnya itu bagus. Artinya betul-betul dijaga nama baik ikonik itu jangan sampai mengecewakan. Padahal mitranya tuh, wes ora apa-apa kayak dikirim gitu. Enggak apa-apa Pak, ini mereka memang semangat sekali. Jadi kita yang bersama Diskop itu yang ngeyemin dua pihak begitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa di pasar non kompetisi itu tidak ada kesempurnaan yang dituntut. Yang penting ini adalah produknya G2RT dan mitra itu paham betul G2RT itu adalah ini. Justru yang paham duluan itu mitra loh. Dibanding desanya. Tadi disampaikan ya dengan sangat berapi-api ya. Setahun wes. Setahun itu kita baru ngeh G2RT itu apa gitu. Dan seharusnya prosesnya memang begitu ya. Jadi tidak buru-buru, karena kalau buru-buru pasti itu akan berjalan tetapi konvensional. Artinya yang dikejar itu cuma end produknya, dia tidak melihat proses produksinya. Kan tadi sudah disampaikan Pak Lurah tadi ya, bagaimana ketika menentukan icon ini pakai data, belum musyawarahnya, belum curhatnya kayak tadi, ting. Sama mengamati sawo tadi loh, aku bayangin ngedep sawo di market terus. Dan ini kita kan bicaranya mudah karena udah ketemu sawo, kan buahnya pakai banget, saya ingat sekali itu. Yang paling lama itu memang Delingo karena belum Kenapa? Karena Pak Lurahnya begini-begini, warganya begini. Wah ya, tapi bagus ya. Ya itu kita tunggu. Jadi tidak ada ketergesaan sampai kalau di G2RT itu sampai menyampaikan G2RT itu bukan perlombaan gitu. Karena kita mengusung branding ikon yang sama, kemajuan salah satu desa itu merupakan kemajuan desa yang lain. Karena yang diusung adalah G2RT-nya. Kan begitu. Jadi kalau kita sudah kuda Troyanya itu sudah jebol gitu ya, menjebol akses ke inovasi-inovasi pasar dan lainnya. Yang lainnya itu kan tinggal ngikut sebetulnya, tinggal kesiapannya seperti apa. Nah hebatnya mitra-mitra G2RT itu adalah ketika tes pasar sudah diberikan itu ke berbagai negara tadi, termasuk yang di lokal dan nasional. Ada Ikonik ya Pak Lurah, Bu Ratna, Ikonik itu sudah mulai menyebar di Jogja, itu sudah ada Ikonik. Jadi isinya berbagai macam, enggak hanya dari Delingo tetapi semua desa binaan, termasuk di yang desa binaan Dinkop itu bergabung di situ. Satu rak itu dari macam-macam begitu. Nah itu ketika sudah diminta begitu, oh ya ini produknya sedang disempurnakan dan sebagainya. Oh baik, kalau begitu nanti Bu Rika tinggal kontak kami kapan siapnya. Ini kalau di yang katanya profesional nggak ada beginian. Oh kamu nggak profesional, udah saya nggak mau kerjasama. Mitra G2RT nggak gitu, dan ini aneh bin ajaib gitu loh. Karena yang bicara itu pihak yang sangat kuat, baik itu dari kapitalnya, pihak yang sebetulnya tidak terlalu berkepentingan, tetapi mau menunggu. Ini kan aneh, ada pasar yang menunggu gitu loh. Baik, nggak apa-apa, nanti kalau desanya sudah siap, sudah bagus, produknya bagus, kami dikontak ya, kami tunggu. Itulah pasar yang terdidik, itulah Indonesia tuh begitu, bukan kemudian ngomel-ngomel dan seterusnya. Oh berarti nggak ini nggak gitu. Nah ini loh yang mau kita
Dan itu bukan sekedar teoritis, bukan sekedar idealisme, ternyata sudah betulan loh kejadian, sudah ada loh ini buktinya begitu. Oke. Dan kalau kita ngomongin soal pasar ini sendiri ya Mbak ya dinamikanya itu kan juga apa ya, gimana ya mengungkapkannya itu kayak wang kayak gitu kan ya. Piye ya lemang. Gitu ya. Ya kayak sangat bebas sekali. Iya. Dan itu tuh gimana caranya? Ini kan sesuatu yang baru akan mau naik nih. Ya. Gimana ataukah punya filter-filter tertentu untuk bisa menggandengkan ini tadi? Yang usaha yang sudah settle ini tadi untuk baik. bisa berkolaborasi. Baik. Kalau kolaborasinya sudah terjadi sebetulnya, justru sekarang yang kalau kita bicara komitmen tadi yang disampaikan Bu Ratna, tinggal justru desanya yang berkomitmen. Begitu. Desanya itu yang kapan siapnya, begitu. Jadi kalau dalam yang namanya bisnis begitu ya, itu kan kalau di teori ekonomi supply dan demand. Jadi ada produsen, kemudian ada pasar yang menerima. Nah, khusus di G2RT ini pasarnya sudah menunggu begitu. Khusus pasar non kompetisi ya. Oke. Tapi kalau yang pasar kompetisi, non kompetisi aja belum beres istilahnya begitu. Apalagi mau ke pasar kompetisi. Artinya kalau sudah di pasar kompetisi ya pada umumnya ya yang wacana yang sudah dipahami masyarakat luas harus profesional, harus stabil, kekuatan modal dan seterusnya itu sudah di plotting dan sebagainya. Tetapi ini kan konsep bisnis di G2RT ini adalah konsep bisnis berwirausaha. Jadi inovasi wirausaha yang itu bukan sekedar 1-2 orang. Lebih mudah loh kita intervensi ke UMKM karena yang dituju cuma 1 orang gitu. Dan dia lebih bebas membuat keputusan. Jadi geraknya itu terlihat cepat dalam tanda kutip cepat. Tetapi sustainability-nya, longevity-nya, apakah dia bisa seterusnya sampai anak cucu itu dipertanyakan karena dia cuma sendirian. Nah kalau G2RT berbeda, dia mungkin terlihat lambat ya, bahkan kadang-kadang nggak ada pergerakan sama sekali ya, bukan di Delingo loh ya, di beberapa itu, tetapi itu kita melihat sampai ada tagline ya, selama unit G2RT-nya. Jadi G2RT ini ada di bawah BUMDes, begitu, ada di bawah BUMDes yang Desapreneur, dan tahun ini ada Kampungpreneur ya Bu Ratna, dan itu inovasi lagi-lagi inovasi dari Dinkop untuk membawa G2RT ini ke perkotaan. Nah kalau yang di perkotaan itu bergabungnya dengan Pok Darwis, karena di sana kan nggak ada BUMDesnya, begitu. Kemudian kadang mereka, kita sendiri aja Bu, karena modelnya ini khusus, mereka ada yang sendiri di dalam Kampungpreneur itu, jadi di G2RT di perkotaan. Nah ini kan di bawah unit formal, yaitu di bawah salah satu unit usaha di bawah BUMDes begitu. Sehingga harapannya adalah bisnis yang ini betul-betul dikerjakan bersama-sama dengan berbagai elemen, karena di unit G2RT itu semua elemen bergabung. Ada KWT, ada Pok Darwis, ada Gapoktan, ada Karang Taruna, dan itu sudah ada fungsi kerja dan fungsi hariannya masing-masing. Jadi struktur bekerjanya itu juga unik ya Pak Lurah ya, jadi bukan seperti kalau kebanyakan bisnis konvensional itu kan departemen marketing, departemen pemasaran, departemen keuangan, departemen operasi dan seterusnya. Kalau di sini tidak ada yang namanya pembendaan, yang ada memanusiakan, sehingga bentuknya itu adalah fungsi, namanya itu fungsi. Jadi waktu buat SK kan ingat sekali ya Pak Lurah, harus persis jiplek koyo standarnya dari G2RT. Di situ disebut ada ketua, ex officio, direktur BUMDes, ada ambasador, ada manajer, baru di bawahnya itu fungsi kerja. Tapi ini bukan hierarki. Fungsi kerjanya itu apa? Memahami produk unggulan, memahami keuangan. Jadi bentuknya itu kata kerja. Yang itu menunjukkan ada manusianya loh. Jadi bukan sekedar jabatan. Artinya kalau sekedar jabatan, ini dalam pemahaman gotong royong dalam ekonomi ya. Kalau sekedar jabatan, kapan aja kamu nggak beres kerjanya, out atau dipecat, istilahnya gitu. Kapan aja kamu nggak beres, kamu keluar. Karena itu adalah jabatan, itu benda, siapa aja bisa menggantikan. Tetapi kalau di G2RT, filosofi bekerjanya pun sangat memanusiakan. Kamu nggak bisa, yuk tak ewangi bareng-bareng, tur tanggung jawabmu di fungsi itu. Nah ini kan persis seperti gotong royong kalau sedang ada nuwun sewu, ada keserpahan. Itu yang sedang kehilangan, yang berduka kan tinggal duduk manis nangis. Semua sudah beres, tenda ada yang memberikan pengumuman di masjid, ada yang mengurus ambulan, itu tanpa rapat loh, nggak pernah saya melihat sampai sekarang di umur yang
tidak muda tapi bukan berarti tua. Aduh, oke, baik. Itu belum pernah saya dengar ada yang keseripahan, ada yang meninggal dunia terus kita rapat dulu, itu nggak pernah. Langsung sigap semuanya, ada konsumsi dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang priceless ya, itu nggak bisa ditiru oleh bangsa manapun. Itu sesuatu yang sulit. Dan ketika kita berbisnis, bagaimana kita menciptakan sesuatu yang itu unimited, jadi tidak bisa diimitate dengan tidak bisa ditiru ya, tidak bisa ditiru dengan sedemikian mudah begitu, karena itu jati diri gitu. Jadi nirunya tuh susah. Mungkin kalau produknya begitu ya, mereka pakai teknologi, mereka bisa punya bahan-bahan yang lebih bagus dan seterusnya bisa, tetapi proses bisnisnya dengan sedemikian gerakan dan seperti itu, itulah yang akan diberi, dan itu terbukti kok. Ketika Just in Time dari Jepang itu menang dengan Toyotanya, dia menang bukan karena produknya. Non sewu mungkin produk Jepang dengan produk Amerika masih tetap bagusan Amerika, tapi yang lebih laris produk Jepang. Kenapa? Karena mereka ada filosofi budaya mereka, yaitu 5S, Itse, kerapian, kedisiplinan, dan itu yang dijual. Mobilnya sih biasa-biasa aja, bahkan cenderung lebih murah begitu ya, tapi itu yang laris begitu. Nah di G2RT begitu juga, kita mungkin punya produk biasa-biasa aja, tetapi kekuatannya adalah ini dihasilkan melalui doa, melalui kebersamaan masyarakat. Ini loh yang gimana membuka mata masyarakat, juga termasuk pemerintah secara luas ya, karena dari DIY kan yang menginisiasi itu ya. Ini yang harus dibukakan matanya, ini loh dunia kita tuh sudah cukup tua gitu loh. Stop being capitalism ya, jangan semua dilihat dari uang dan sebagainya, lihatlah manusianya gitu. Kita ini bukan apa-apa kalau tidak saling. Begitu. Nah ini yang mau dikedepankan di G2RT. Oke, itu juga sepertinya harapan ya dari Mbak Rika sendiri untuk program That's ini. realistic, itu bukan harapan, itu bukan saya yang bicara begitu, tetapi itu sudah dibuktikan. Mulai dari kemerdekaan itu kan yang berjuang bukan senjatanya, senjata kita sangat tergebelakang pada saat itu, tapi kita merdeka juga loh. Nah itu yang disbelief ya, yang ketidakpercayaan itu yang merupakan momok kita bersama. Ayo toh percaya loh gitu. Percayalah kita tuh kalau betul-betul sama sincere, itu kita akan sugih bersama gitu ya. Enggak ada gunanya juga sugih masing-masing, dunia tuh sudah tua gitu. Apa sih yang dikejar? Tapi kan seolah-olah seperti tadi disampaikan harapan, idealnya begitu. No, this is reality. Kalau kita sampai tidak menyadari ini saat sekarang, tunggu aja kehancurannya. Kan tinggal begitu secara ekstrimnya begitu ya, secara ekstrimnya gitu. Oke, berarti Mas Agus. Langsung Mas Agus aku. Dengan yang sudah disampaikan Mbak Rika tadi, ini kan berarti tahun kedua, 1 tahun lagi. Apa goalnya? Goalnya bisa mengikuti pasarnya daripada G2RT. Karena dari cerita tadi ya Delingo yang paling susah ini ya, karena kita mau menjaga, benar-benar menjaga produknya itu sendiri. Takutnya ketika namanya sudah bagus, sampai dengan kemasan kita ini cerita. Ini kemasan itu sampai 2 tahun ini kita sudah kemasannya targetnya dari G2RT kan tahun ini. Tahun ini kemasannya sudah jadi, sampai kita sudah ganti 7 kali kemasan. Yang terakhir ini tapi belum pernah kita pakai 2 ini. Nah, yang lama ini ada yang lama pakai kardus kemarin itu sudah ada. Nah, terakhir yang ini kita akan mencoba lagi, mudah-mudahan nggak ganti lagi seperti itu. Dan ketika sudah kita siap benar-benar dari produknya, expirednya udah tahan lama, daripada kemasan kita baru siap Bu Rika, seperti itu nanti. Baik. Melihat dinamika yang seperti ini, progres yang luar biasa juga, meskipun ya memang pelan-pelan tapi jelas progresnya ada. Dari Mbak Ratna sendiri ini, yang pengen disampaikan untuk Mas Agus, terus juga melalui kaki tangan ya, koyo opo bae. Melalui Mbak Rika juga biar kita sama-sama maju, karena kalau tidak sama-sama gimana gitu loh, sendiri-sendiri juga susah. Betul. Nah, kalau menurut saya sih tadi sudah disampaikan juga sama Pak Lurah ya, mungkin memang persiapannya agak lama sampai kemasan berganti beberapa kali ya. Harapan saya sih ya jangan terlalu lama lah gitu. Ya karena memang sekarang masih berada di posisi pasar non kompetisi, tapi setidaknya ketika produk ini sudah di launch kepada mitranya seperti itu ya, karena kembali lagi sifatnya ini non kompetisi, tidak ada persaingan, artinya nanti kita
bisa sesegera mungkin juga mendengarkan feedback dari mitra kita seperti itu. Jadi oke lah, saya mengerti gitu, dan memang kualitas produk itu memang penting gitu. Saya juga selalu sebagai ketika memposisikan diri sebagai konsumen, pasti saya memikirkan bagaimana kualitas produk yang akan saya beli seperti itu. Tapi at least di sini posisinya memang kita mengikuti sistem dari G2R yang memang tahapan-tahapannya seperti itu, dan menurut saya itu diikuti saja gitu. Maksudnya diikuti dengan baik gitu, dan jangan terlalu lama juga itu tadi Pak. Jadi setidaknya ketika produknya itu sudah sampai ke tangan mitra, kemudian mitra sudah memanfaatkan, di sana kan pasti nanti akan ada feedback. Nah, feedback itu yang akan kita jadikan patokan untuk scaling up produk Bapak seperti itu. Nah, kemudian berbicara kembali mengenai Desa Mandiri Budaya, di sini sudah rintisan budaya, kemudian wisatanya juga ada. Mungkin bisa juga untuk memperluas pasar dari produk ikonik ini sendiri. Mungkin bisa dicari Pak untuk kenapa sih di sini banyak pohon sawo, mungkin ada filosofinya tersendiri, mungkin bisa dibawa storytelling itu bisa dibawa untuk membantu produk ini bisa lebih menjadi ikonik lagi seperti itu. Oke, siap. Matur nuwun sangat kalau begitu ya, untuk Mas Agus, Mbak Ratna, Mbak Rika untuk waktunya sharing untuk ilmu yang luar biasa sekali ya. Dan Kanca Muda, jangan lupa kita bakal jalan-jalan lagi di Sidilan Sibakul Jajah Desa Milangkori edisi selanjutnya. Jadi stay tune terus di Jeronima FM ya. Dan tentunya acara ini terselenggara oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Oke, kalau gitu Prita pamit dulu barengan Mbak Rika, Mbak Ratna dan juga Mas Agus. Kita ketemu lagi secepatnya. Love Jogja and you. Bye-bye. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa.